Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, untuk pembelajaran tematik hari ini, anak-anak kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, kita sudah masuk ke tema 6 ya anak-anak ya, tetapi masih di subtema 1. Nah, untuk penjelasan selanjutnya anak-anak simak baik-baik ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu daur hidup hewan, anak-anak perlu tahu dulu, apa ya daur hidup? Adakah yang sudah tahu apa itu daur hidup? Nah, anak-anak, daur hidup itu adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup. Nah, sebetulnya anak-anak sudah pernah belajar, Ibu yakin anak-anak sudah pernah belajar atau minimalnya mengenalnya ya di kelas 3. Nah, jadi anak-anak, daur hidup itu rangkaian tahapan, jadi tahap demi tahap yang dilalui oleh makhluk hidup. Nah, daur hidup juga anak-anak bisa disebut sebagai siklus hidup ya. Baik, selanjutnya setelah mengetahui daur hidup itu apa, kita cari tahu juga apa ya kalau sekarang kalau daur hidup hewan itu apa? Apa itu daur hidup hewan? Kalau daur hidup hewan itu adalah suatu proses perubahan bentuk tubuhnya ya anak-anak ya. Bentuk tubuh suatu hewan sepanjang hidupnya. Jadi kalau misalkan dari anak hewan tersebut sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia nanti dewasa ya, sampai dia ya terus pertumbuhannya sampai akhir nanti. Itu namanya daur hidup hewan sampai dia nanti beranak kembali atau bertelur kembali. Nah, baik. Proses daur hidup hewan ini anak-anak dimulai dari dia masih dalam berbentuk telur hingga dewasa. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ya. Itu secara umum ya. Nah, sekarang ada pembagiannya anak-anak. Daur hidup hewan berdasarkan bentuknya. Jadi kalau dilihat berdasarkan bentuk hewannya, daur hidup itu dibedakan menjadi dua. Ada yang tidak mengalami metamorfosis atau tanpa metamorfosis, dan ada yang mengalami metamorfosis atau dengan metamorfosis. Nah, contoh-contoh hewannya nih ya, Ibu kenalkan dulu di awal. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis itu contohnya ada ayam, kucing, bebek, dan lain-lain ya. Nah, sedangkan yang mengalami metamorfosis itu ada kupu-kupu, lebah, nyamuk, dan lain-lain. Nah, kita akan lebih rinci lagi ya ke depannya anak-anak, perhatikan baik-baik apa bedanya antara yang tanpa metamorfosis dan yang mengalami metamorfosis. Nanti kita akan temukan sama-sama perbedaannya apa ya. Nah, apa sih metamorfosis itu? Mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih Bu metamorfosis? Metamorfosis itu anak-anak adalah perubahan bentuknya ya. Perubahan bentuk hewan secara bertahap yang dimulai dari kelahiran atau penetasan sampai dia dewasa. Jadi dari dia menetas itu akan ada perubahan bentuk kalau dia mengalami metamorfosis. Nanti sampai dia dewasa. Jadi akan ada perubahan bentuknya ya. Jadi dia cenderung tidak mirip saat dia menetas, muda, dewasa. Nah, nanti itu akan ada perubahan, tidak mirip dari dia mulai ditetaskan sampai dia nanti dewasa. Itu jika yang mengalami metamorfosis. Jadi kalau yang tidak mengalami metamorfosis, maka tidak mengalami perubahan bentuk tadi. Begitu ya anak-anak ya. Baik, supaya lebih jelas, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tuntas ya tentang daur hidup yang tidak mengalami metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Kita lihat. Nah, hewan-hewan jenis apa saja sih yang tidak termasuk yang tidak mengalami metamorfosis? Yang pertama anak-anak, ada mamalia. Mamalia itu tidak mengalami metamorfosis. Reptil, ikan, burung itu tidak mengalami metamorfosis selama hidupnya atau tidak ada perubahan bentuk yang terjadi ya. Bentuk ya, bukan ukuran ya. Selama dia
selama tahapan hidupnya. Jadi dia cenderung mirip dari mulai dia ditetaskan atau dilahirkan hingga dia dewasa. Itu kalau untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Oke, masih bisa mengikuti ya. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, kita mulai dari mamalia ya, kita amati bersama. Mamalia ini adalah hewan menyusui anak-anak ya. Barangkali anak-anak lupa atau ya ibu ingatkan kembali bahwa mamalia ini adalah hewan yang menyusui dan umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Nah, lalu contoh yang akan ibu tampilkan di sini yaitu hewan kucing dan kambing. Anak-anak simak baik-baik, perhatikan ya proses daur hidup dari masing-masing kucing dan kambing ini ya. Yang pertama nih, kita akan lihat yang kucing. Kucing kita dimulai dari anak kucing. Setelah itu lihat proses panahnya ya. Dia tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Anak-anak amati dari proses perubahannya ini, proses daur hidupnya atau proses dari tahapan-tahapan perkembangan hidupnya. Sudah dilihat baik-baik ya. Nanti kita akan cari apa sih gitu ya yang bisa kita tarik simpulan. Baik, yang selanjutnya, siklus hidup kambing atau daur hidup kambing. Ini gambar yang pertama ini dimulai dari proses dia dilahirkan ya, lalu dia menjadi anak kambing, lalu kambing muda, kambing dewasa, sampai dia keluar tanduk itu kambing dewasa. Mirip tidak nak dari mulai dia dilahirkan? Apakah ada perubahan yang signifikan? Oke, sudah mulai berasumsi. Kita lanjut ya. Nah, setelah anak-anak memperhatikan dua contoh daur hidup mamalia di atas, nah kira-kira informasi apa ya yang bisa anak-anak dapatkan? Sudah mulai berasumsi ya, sudah mulai ya. Mudah-mudahan ya. Coba sama tidak ya dengan simpulan kita? Pertama anak-anak, informasi yang pertama ya, hewan mamalia itu selama proses daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk ya. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis, melainkan hanya berubah ukurannya saja. Coba perhatikan lagi. Anak kucing dengan kucing muda mirip tidak? Berubah tidak? Berubah tidak nak? Jadi awalnya dia punya kaki, tetap punya kaki kan ya? Tidak berubah jadi sayap. Itu maksudnya berubah bentuk. Nah, sedangkan dia hanya berubah ukuran saja. Yang tadinya kecil, kalau anak kucing muda dia bertambah besar, kucing dewasa tambah besar lagi. Itu yang dimaksud dengan berubah ukuran. Nah, kalau metamorfosis tadi kan berubah apa? Berubah bentuk. Sedangkan kucing dan kambing atau hewan mamalia itu selama proses hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan ukuran. Maka mereka tergolong hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Sepakat ya? Lalu yang kedua anak-anak, anak kucing dan kucing dewasa memiliki bentuk yang mirip. Nah, yang tadi ibu sebutkan ya. Begitu pula dengan kambing. Itu informasinya anak-anak. Anak-anak bisa simpulkan dari pengamatan yang tadi kita lakukan ya. Baik, mudah-mudahan sudah mulai paham ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita lanjut ke hewan yang tidak mengalami metamorfosis yang kedua, yang itu reptil. Apa sih reptil? Ada yang masih ingat? Reptil adalah hewan melata. Dan umumnya reptil ini menghasilkan anak dengan cara bertelur. Contohnya ada hewan ular dan kadal. Ibu hanya menampilkan dua contoh saja ya nak. Nah, proses daur hidupnya seperti ini. Simak baik-baik. Dari telur menetas menjadi anak telur. Dari telur dia menetas menjadi anak ular. Telurnya telur ular ya. Menetas jadi anak ular lalu menjadi ular dewasa. Anak-anak amati lagi. Ada perubahan bentuk tidak? Ada perubahan ukuran tidak? Lalu yang kedua, daur hidup kadal. Nah, kadal ini dimulai dari telur, dia menetas dari telur kadal, lalu menjadi kadal muda, lalu menjadi kadal dewasa. Anak-anak perhatikan baik-baik. Dari kedua daur hidup ini, mereka mengalami metamorfosis tidak ya?
Mengalami perubahan bentuk tidak ya? Tidak jawabannya ya. Nah, jadi setelah anak-anak memperhatikan dua contoh di atas, informasi yang kita dapat, yang pertama ya, hewan reptil itu selama proses daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak bermetamorfosis, melainkan hanya berubah ukuran saja. Sepakat ya. Dari kadal juga, yang anak kadal itu ukurannya lebih kecil, lalu dia bertambah ukuran menjadi lebih besar dan menjadi kadal dewasa. Begitupun dengan ular. Nah, anak ular dan ular dewasa itu memiliki bentuk yang mirip anak-anak, jadi tidak ada perubahan bentuk. Dari ularnya kecil atau anak ular, bentuknya seperti itu, punya buntut, begitu ya, bentuk tubuhnya seperti itu, tidak berubah, tidak tiba-tiba keluar sayap gitu ya. Nah, itu namanya berubah bentuk. Tapi ini tidak, makanya dia tergolong hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tanpa metamorfosis. Begitu pula dengan kadal. Misalkan anak kadal semula punya kaki, tiba-tiba kakinya hilang, buntutnya memendek, lalu keluar sayap. Nah, itu berubah bentuk namanya. Tapi ini tidak terjadi ya. Jadi mereka tidak mengalami metamorfosis. Sepakat ya? Anak-anak sudah mulai tergambar ya apa itu tidak mengalami metamorfosis ya. Kita lanjut ke jenis hewan berikutnya, ikan. Tadi katanya ikan juga tidak mengalami metamorfosis ya. Kita buktikan bersama-sama anak-anak. Ikan ini tidak mengalami metamorfosis dan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Nah, proses daur hidup ikan satu saja ya contohnya ya, karena semuanya sama. Dimulai dari telur, menetas jadi anak ikan, lalu menjadi ikan dewasa. Bentuknya mirip nak? Mirip. Ukurannya berubah? Ada perubahan bentuk tidak? Jawabannya tidak. Maka dia tergolong tidak mengalami metamorfosis. Sepakat ya? Anak ikan dan induk ikan mirip, bentuknya mirip, jadi tidak ada perubahan bentuk, makanya dia tidak mengalami metamorfosis. Itu yang ketiga. Sudah mulai paham? Sekarang yang keempat. Yang keempat itu jenis burung anak-anak. Burung juga tidak mengalami metamorfosis. Kita buktikan sama-sama ya. Nah, burung ini adalah hewan yang memiliki bulu. Jadi jenis-jenis hewan berbulu itu tergolongnya ke jenis burung. Nah, beberapa jenis burung dapat terbang dan ada juga yang tidak. Contohnya nih pada hewan ayam dan bebek. Nah, ayam ini berbulu, bebek berbulu ya. Kita lihat yang ayam. Dari telur dia menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Bu, itu bentuknya nggak mirip-mirip. Bu, hanya warna bulunya saja yang berubah ya. Tetapi bentuknya masih sama. Ayam kecil, anak ayam, dia punya paruh, punya mata. Waktu dewasa paruhnya masih ada, ya kan? Waktu kecil dia punya sayap, waktu besar sayapnya masih ada. Itu bentuknya tidak berubah ya. Hanya warna bulunya saja yang berubah karena dia bertumbuh ya. Sekarang bebek. Kita lihat lagi. Dari telur jadi anak bebek menetas. Bebek muda, bebek dewasa. Sama, itu juga tidak ada perubahan. Paruhnya masih sama, kakinya masih berselaput, dia masih punya ekor dan masih punya sayap. Masih tidak berubah. Jadi mereka ini termasuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hanya ukuran saja yang berubah, bentuknya tidak berubah. Maka disebutnya atau digolongkannya hewan daur hidup hewannya tidak mengalami metamorfosis. Sepakat ya anak-anak? Nah, kita lanjut ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham. Nah, sekarang aku tahu. Setelah tadi penjelasan ibu harap anak-anak jadi tahu. Yang pertama, apa itu tadi daur hidup? Anak-anak sudah tahu ya apa itu tadi daur hidup? Lalu anak-anak juga tahu apa itu metamorfosis. Lalu anak-anak juga tahu hewan-hewan apa saja tadi yang tidak mengalami metamorfosis. Masih ingat ya? Daur hidup itu tadi proses pertumbuhan dari tahap ke tahap ya. Nah, kalau metamorfosis tadi adanya perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu ingat-ingat saja, perubahan bentuk. Nah, kalau jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis tadi ada mamalia, ada burung, ada reptil, ada ikan. Ada 4 jenis hewan. Dan dari setiap jenis itu banyak lagi macamnya ya. Bisa diingat-ingat oleh anak-anak. Nah, lalu hewan apa saja kira-kira yang daur hidupnya mengalami metamorfosis ya? Di awal tadi sempat ibu contohkan hewan-hewannya, tetapi ternyata dari hewan yang mengalami metamorfosis,
nanti ada pembagiannya lagi anak-anak. Ada yang metamorfosisnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Makanya anak-anak perlu paham terlebih dahulu apa itu daur hidup, apa itu metamorfosis, baru nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tuntas tentang metamorfosis ya, yang mengalami metamorfosis baik itu sempurna ataupun tidak sempurna. Nah, baik anak-anak, ya, Ibu ulangi, penjelasan lebih lengkap tentang daur hidup yang mengalami metamorfosis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, sesudah tadi anak-anak menyimak, ayo kita mengamati bersama ya. Anak-anak silahkan kerjakan tugasnya pada buku tematik 4F halaman 10, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Anak-anak isi tabelnya ya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan bisa di-upload juga tepat waktu. Terima kasih anak-anak, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ibu akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.